Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Fatimah Ningsi dengan NIM A1C221018. Sejak wacana amandemen Undang-Undang Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat berbagai pandangan yang menimbulkan pertanyaan, pentingkah pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Para pemegang kekuasaan mengklaim bahwa mereka perlu melakukan amandemen untuk mengakomodasi kepentingan rakyat dengan lebih maksimal, terlebih untuk menyesuaikan konstitusi Indonesia dengan perkembangan zaman saat ini. Di sisi lain, sebagian besar rakyat yang haknya akan diperjuangkan oleh para pemegang kekuasaan justru menunjukkan bahwa amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan bahwa 78% rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amandemen. Saya sendiri pun menolak amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Yang melatar belakangi penolakan tersebut adalah bahwa amandemen Undang-Undang 1945 ini belum mendesak dan membutuhkan evaluasi serta kajian yang lengkap atas perubahan sebelumnya. Nah, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Benika Harman, mengatakan bahwa pemerintah itu harus membuktikan permasalahan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif sebelum merumuskan perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan bahwa upaya membentuk PPHN melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak kompatibel dengan sistem ketatanegaraan. Membentuk PPHN menjadi tidak kompatibel karena MPR tidak lagi menempati posisi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. MPR tidak memilih presiden dan wakil presiden, hingga tidak dapat memberi mandat seperti GBHN. Nah, beranjak menuju hasil survei Saiful Mujadi Research and Consulting, sebanyak 66% responden menilai bahwa Undang-Undang 1945 itu merupakan rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik. Nah, sebanyak 12% menilai bahwa Undang-Undang 1945 itu buatan manusia karena itu mungkin ada kekurangan. Namun sejauh ini Undang-Undang 1945 yang sedang berlaku dianggap paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik. Nah, berbagai pandangan masyarakat tersebut telah menunjukkan bahwa agenda-agenda yang diangkat oleh pihak berwenang masih belum mengakomodasi kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Padahal, mengamandemen konstitusi merupakan tindakan yang penting guna memastikan Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Nah, dunia begitu dinamis, terlebih dengan perkembangan teknologi dan pola interaksi antar masyarakat, mengakibatkan Indonesia itu membutuhkan dasar aturan terkini untuk menjamin keharmonisan bangsa dan negara. Nah, berkaca pada negara lain, mengamandemen konstitusi itu bukan merupakan tindakan yang tabu, akan tetapi sebaiknya tidak terburu-buru. Oleh karena itu, guna memastikan amandemen dapat memenuhi kebutuhan rakyat, para pemegang kekuasaan itu harus merangkul para peneliti untuk mengevaluasi amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan mengkaji berbagai permasalahan bangsa ini yang tidak dapat diakomodasi oleh amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hasil kajian itu dapat digunakan untuk menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, selanjutnya pemerintah juga harus mendengar masukan-masukan dari masyarakat, khususnya melalui organisasi masyarakat sipil yang berasal dari berbagai bidang, untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Nah, kesempatan itu juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk berbagi hasil kajian dan mengetahui respon masyarakat itu tentang agenda apa saja yang akan menjadi pembahasan dalam amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tindakan terpenting adalah melakukan sosialisasi untuk memastikan tidak ada isu miring yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi isu yang dapat memicu ketidakstabilan politik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.